Bab 1540. Jerry terinfeksi cacing gu. Adegan ini mengejutkan pasukan bayangan, terutama Kenko. Dia tidak menduga Sully akan melukai Jerry. Apalagi Jerry tidak menghindar disakiti Sully. Dia tahu betapa kuatnya Jerry. Kecuali Jerry memang ingin menerima serangan ini. Jika tidak, Sully sama sekali tidak bisa menyentuh Jerry. Kak Jerry. Kenko segera berlari ke arah Jerry. Tahukah kau demi menyelamatkanmu? Kak Jerry bahkan menandatangani kontrak grup Yan Chen tanpa syarat dengan orang lain. Dan beraninya kau menyakitinya. Teriak dia marah pada Sully. Saat itu, Sully melihat gagang pisau yang tersisa di perut Jerry. Ia kebingungan dan air matanya segera memburamkan matanya. Dia ketakutan memegang kepalanya dan merasa bersalah. Jerry, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Aku hanya ingin membunuhmu. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Aku yang seharusnya meminta maaf padamu. Terlepas dari itu, kematian Bibi Wendy juga karena aku. Ujar Jerry dengan ekspresi kompleks. Aku menghentikanmu membunuh karena tidak ingin meninggalkan bayangan seumur hidup di hatimu. Setelah tusukan ini, kuharap kamu bisa memaafkanku. Aku bisa mewakilimu membalaskan dendam ibumu. Sully menangis sambil terus-menerus menggelengkan kepala. Tiba-tiba, aura bela diri yang menakutkan turun, menyebabkan ekspresi anggota pasukan bayangan berubah drastis. Bahkan, ekspresi Jerry juga langsung menjadi serius. Siapa yang ada di sana? Tanya dia. Beraninya orang yang akan mati menanyakan siapa aku. Suara itu bergema. Dan pada saat berikutnya, seorang kakek berpakaian jubah abu-abu muncul. Ekspresi Jerry menjadi sangat serius karena orang itu memancarkan aura alam transenden tingkat 8. Dalam kondisi terbaiknya, Jerry hanya bisa melepaskan kekuatan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Namun, serangan dari Sully tadi, meskipun tidak menyebabkan luka berat, tapi melemahkan kekuatannya. Saat ini, tidak mungkin baginya mengumpulkan kekuatan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Bisa mengumpulkan kekuatan alam transenden tingkat 7 puncak sudah maksimal. Namun, lawannya adalah master alam transenden tingkat 8. Jerry menyipitkan mata pada sosok berjubah abu-abu itu. Kalau aku tidak keliru, kamu adalah guru Freddy dan Tono, kan? Dan tadi, temanku tiba-tiba menjadi sangat agresif dan menyerangku. Itu ulahmu, kan? Tanya dia. Pria kuat berjubah abu-abu itu memancarkan aura yang menurutnya sangat menyebalkan. Persis sama dengan Tono. Setelah pertarungan hidup dan mati antara Freddy dan dia, Tuan Kota pernah memperingatkannya untuk sangat berhati-hati terhadap guru Freddy dan Tono. Benar. Aku mengendalikan temanmu dengan teknik sihir, sehingga dia menyerangmu. Kalau tidak, aku tidak akan tahu bagaimana melemahkan kekuatanmu. Terlepas dari itu, kamu adalah master yang tangguh dengan kekuatan setengah langkah ke alam transenden tingkat 8 tahap awal. Jawab master berjubah abu-abu ketus. Dengan kekuatan transenden alam tingkat 8 tahap awalku, membunuhmu tidaklah mudah. Ternyata begitu, ujar Jerry. Pasukan bayangan dan Sully di sampingnya terkejut. Terutama Sully, yang tidak pernah berpikir untuk menyerang Jerry. Setelah menusuknya tadi, Sully merasa pikirannya kosong. Dan saat dia sadar, pisau sudah masuk ke perut Jerry. Baru sekarang dia sadar bahwa dirinya dikendalikan ilmu sihir. Sebagai orang biasa dan tidak tahu apa-apa tentang sihir, Sully terkejut, khawatir, dan merasa bersalah. Jerry menatap pria berjubah abu-abu. Kalian semua pergi dari sini. Ujar dia kepada Kenko dan yang lainnya. Semuanya, keluar dari sini sekarang. Perintah Kenko. Setelah itu, para master pasukan bayangan segera mundur. Dia tahu mereka hanya akan menjadi beban bagi Jerry. Jerry hanya dapat berjuang tanpa beban jika semuanya pergi. Nona Sully, silakan pergi bersama kami.
Ujar Kenko menatap Suli. Aku tidak akan pergi. Jawab Suli emosional. Boom. Tanpa ragu. Kenko memberikan tebasan tangan ke leher belakang Suli. Suli langsung pingsan. Dan dibawa pergi dengan lancar. Sejak awal hingga akhir. Pria berjubah abu-abu tidak menghalangi yang lain untuk pergi. Baginya, mereka hanyalah semut. Kau pasti tahu bagaimana karakter muridmu. Tono. Kalau bukan dia yang menggangguku lebih dulu, aku tidak akan berselisih dengannya. Ujar Jerry tegas. Adapun Freddy, aku tidak berniat menghancurkan seni bela dirinya. Dia yang cari mati. Tapi, itulah yang dia inginkan. Sebagai master alam transenden tingkat 8. Kamu pasti bukan orang yang tidak masuk akal. Kan? Kau berniat membuang-buang waktu dan berduel denganku setelah pulih sedikit. Cibir pria itu. Hati Jerry tiba-tiba berdegup kencang. Ia memang memiliki rencana seperti itu. Dalam kondisinya sekarang, dia tidak bisa menghadapi pria berjubah abu-abu. Setidaknya Jerry harus menghentikan pendarahan. Jika dia bertarung sekarang, sekalipun bisa mengalahkan orang itu, mungkin dia akan mati kehilangan darah terlalu banyak. Kau pikir, setelah susah payah melemahkan kekuatanmu, aku akan menunggumu pulih untuk berduel denganku. Orang itu tertawa. Dan saat suaranya menghilang, aura bela dirinya tiba-tiba melonjak. Momen berikutnya, sosoknya menghilang dari tempat. Jerry tahu dirinya tidak bisa menghindari pertarungan ini. Dia mengaktifkan teknik Dewa Perang. Dan matanya memerah. Garis keturunan bengis langsung diaktifkan. Aura menakutkan memenuhi tubuhnya. Bunuh. Teriak dia melangkah maju ke depan. Boom. Detik berikutnya, mereka muncul kembali dan terdengar benturan keras. Pria itu meninju luka Jerry yang baru saja ditusuk oleh Suli. Sementara itu, perut Jerry tiba-tiba terasa sakit. Seolah ada sesuatu yang merayap masuk. Ekspresi wajahnya seketika berubah. Cacingku, teriak dia. Haha, tawa orang berjubah abu-abu. Setelah berhasil menyerang, dia langsung mundur beberapa langkah. Kau pikir, aku akan begitu bodoh bertarung denganmu? Cibir dia. Untuk melawanmu, hanya perlu satu cacingku. Beberapa hari ke depan, kau akan merasakan penderitaan yang menyiksa. Dan akhirnya, semua organmu hancur dimakan cacingku. Paling lama 7 hari. Dan kau akan berubah menjadi tumpukan tulang putih. Bersambung. Bab 1541. Spekulasi. Seiring ucapan pria berjubah, rasa sakit hebat menyulut dari luka Jerry. Wajah Jerry memucat seketika. Ia bisa merasakan dalam tubuhnya ada jutaan semut yang makan daging dan darahnya dengan gila. Jerry, apakah kau sangat menderita sekarang? Merasa tubuhmu seperti dikeroyok oleh semut yang menggerogoti organ dalammu. Kuberitahu kau, ini baru awalnya. Selama 7 hari berikutnya, setiap hari, penderitaan yang kamu alami akan bertambah. Tawa orang berjubah. Cacingku ini telah dipelihara selama puluhan tahun. Kalau dihitung-hitung lebih tua dari usiamu. Para master di bawah alam transenden tingkat 9 yang terkena cacing ini hanya bisa menunggu kematian. Lebih baik kau bunuh aku. Kalau tidak, nasibmu akan mengerikan. Kalau aku bisa bertahan hidup. Ujar Jerry menahan rasa sakit saat cacingku menggerogoti dagingnya sambil menatap orang berjubah. Penderitaan yang kualami akan kubalas 1000 kali lipat padamu. Kutunggu. Cibir orang berjubah. Setelah itu, ia menghilang dari pandangan Jerry. Kak Jerry, apa yang terjadi padamu? Kenko datang setelah orang berjubah abu-abu pergi. Ia menjadi khawatir melihat wajah memucat Jerry. Ia bisa merasakan Jerry sedang menggigil dan keringat sebesar kacang polong menetes dari dahinya. Seolah sedang menahan menderita rasa sakit yang sangat menyakitkan. Bagaimana Suli? Tanya Jerry menggelengkan kepala. Masih tertidur. Belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Aku sudah memanggil dokter. Tidak ada yang aneh dengan tubuhnya.
Ujar Kenzo menggeleng. Cari dokter ajaib. Periksa dengan seksama. Suli terkena racun cacing. Dokter biasa tidak akan bisa mendeteksi. Ujar Jerry tegas. Suli menyerangnya karena terinfeksi racun cacing orang berjubah abu. Baik, jawab Kenko. Jerry berdiri dan pergi. Seorang diri kembali ke puncak awan. Namun, ketika ia sampai di sana, seluruh tubuhnya sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Wajah dan bibirnya memucat. Apa yang terjadi padamu? Tanya Irene kaget melihat kondisi Jerry. Lalu mendekat dan menopangnya. Gea juga keluar melihat Jerry. Kamu terkena racun cacing Gu. Dan racun cacing tak berhati yang paling mematikan. Ujar dia langsung menemukan akar masalahnya. Irene heran. Apa itu racun cacing tak berhati? Meskipun Gea ahli di bidang kedokteran, ia tidak pernah berurusan dengan racun cacing. Hanya tahu kondisi Jerry sangat buruk. Gea berkata dengan serius. Disebut racun cacing tak berhati karena penderita hanya bisa hidup 7 hari. Selama 7 hari itu, setiap hari, mereka akan merasakan rasa sakit karena cacing itu menggigiti hati mereka. Hingga hari ke-7, cacing itu akan benar-benar memakan jantung penderita. Dan karena itu, namanya racun cacing tak berhati. Maksudmu, Jerry hanya punya 7 hari. Setelah 7 hari, jika penyakitnya tidak membaik, jantungnya akan dimakan habis oleh cacing. Tanya Irene shock mendengar penjelasan Gea. Dan racun ini tidak memiliki obat penawar. Bahkan si pembuatnya pun tidak tahu obatnya. Angguk Gea. Kak Jerry, kamu harus bertahan. Aku akan menghubungi Fiona. Dengan kemampuannya pasti bisa menyembuhkanmu. Ujar Irene menatap Jerry yang kesakitan. Jangan khawatir. Aku tidak akan mati. Fiona sedang berusaha keras membuat Charles sadar. Kalau mengganggunya, dia mungkin tidak bisa melakukan yang terbaik. Ujar Jerry segera menghentikannya. Tapi, kamu hanya punya 7 hari. Kalau penyakitmu tidak sembuh, kamu akan mati. Ujar Irene cemas. Jangan khawatir. Aku punya keberuntungan. Sekalipun aku ingin mati, tetap tidak bisa. Ujar Jerry tersenyum. Irene ingin mengatakan sesuatu, tapi Jerry memotongnya. Baiklah. Aku kembali ke kamarku dulu. Untuk hal lain, kita bicarakan nanti setelah aku keluar. Setelah itu, dia kembali ke kamarnya. Irene, Charles dan Gea tetap berada di puncak awan. Saat kembali ke kamarnya, Jerry segera duduk bersila. Teknik Dewa Perang diaktifkan. Dan garis keturunan bengis pun diaktifkan. Matanya memerah. Garis keturunan bengis seolah-olah mendidih. Hampir membakar segalanya di dalam darahnya. Pada saat itu, Jerry terkejut menemukan bahwa cacing Gu yang sebelumnya menggigit jantungnya seperti bertemu musuh alaminya. Berhenti dengan cepat, seolah mencari tempat bersembunyi. Bukan hanya itu, rasa sakit di tubuhnya juga sangat berkurang. Cacing Gu tiba-tiba takut pada garis keturunan bengis. Mungkin aku bisa melemahkan aktivitasnya melalui garis keturunan bengis. Gumam dia. Jerry mengaktifkan garis keturunan bengis sekuat mungkin. Aura bela diri yang mengerikan menyebar dari tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatan bela diri ini, ia merasa hampir kehilangan kendali. Tapi semuanya tetap dalam kuasa dan kontrolnya. Ketika kultivasinya masih di bawah alam transenden tingkat 5. Setiap kali mengaktifkan garis keturunan bengis, tubuhnya akan mengalami luka parah. Dan semakin tinggi intensitas aktivasi garis keturunan bengis, semakin sulit baginya untuk mengendalikan diri. Namun sekarang, karena tingkat kultivasinya telah mencapai alam transenden tingkat 7, kerusakan yang disebabkan oleh garis keturunan bengis pada tubuhnya hampir bisa diabaikan. Dia dapat dengan mudah mengendalikan dirinya. Dan juga dapat mengendalikan intensitas aktivasi garis keturunan bengis. Semuanya berada dalam kendali dirinya. Saat ia mendalami latihannya, di luar kamar, Irene dan Gea merasa sangat khawatir.
Irene akhirnya menelepon Viola untuk memberitahu racun cacing Gu yang mempengaruhi Jerry. Aku akan segera kembali ke kota Yan. Aku perlu mendiagnosis langsung untuk memastikan kondisi Kak Jerry. Ujar Viola serius setelah mendengar ceritanya. Baik, kutunggu kedatanganmu, jawab Irene. Gea juga menelepon beberapa dokter ajaib di kota Feng. Hanya saja, setelah mengetahui Jerry terkena racun cacing tak berhati, mereka semua mengatakan tidak ada harapan baginya. Bukan karena keterbatasan keterampilan medis, tapi racun cacing tak berhati sangat kuat. Sampai saat ini, belum ada obat penawar untuk racun cacing tak berhati. Bahkan, siapapun yang keracunan olehnya hanya bisa bertahan maksimal 7 hari. Dan beberapa bahkan tidak dapat bertahan pada hari pertama. Jerry tidak menyadari baik Irene maupun Gea sedang mencari cara untuk menyembuhkannya saat dia sedang meditasi. Seiring berjalannya waktu, Jerry gembira. Ia menemukan bahwa dengan berlatih garis keturunan bengis dan menggabungkannya dengan teknik dewa perang, kecepatan kultivasinya meningkat secara signifikan. Titik krusialnya adalah ketika dia garis keturunan bengis. Racun cacing tak berhati tidak menyakitinya. Sebaliknya, aktivitasnya melemah. Ketakutan dari racun cacing tak berhati terletak memakan jantung terus-menerus sampai habis. Jika Jerry menjaga keadaan aktif dari garis keturunan bengis, mungkinkah racun cacing tak berhati mati kelaparan karena tidak dapat mengonsumsi jantung? Bersambung.